Para hadirin yang berbahagia, mari kita beranjak ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Mari sama-sama kita buka acara kuliah umum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sekaligus sosialisasi rancangan kitab undang-undang dan hukum pidana dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku dengan mengucapkan basmalah. Kita lanjut ke acara berikutnya, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon Dr. Didin Baharudin sebagai narasumber, Ibu Marat Solihah sebagai narasumber, yang saya muliakan Pak Dr. Ismail Ramadan selaku orang tua kita, dosen senior kita, bapak-bapak, ibu-ibu dosen yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu Kaprodi, sekretaris Prodi, adik-adik mahasiswa sekalian yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya, atas perkenannya, maka di pagi hari ini di auditorium Institut Agama Islam Negeri Yayan Ambon ini kita melaksanakan kuliah umum, untuk memasuki tahun akademik 2022 dan 2023. Walaupun secara umum pelaksanaan kuliah umum ini sudah kita laksanakan di tingkat institut yang telah dibuka secara resmi oleh Pak Rektor, namun tingkat fakultas kita merasa perlu dan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu kita tetap melaksanakan kuliah umum di tingkat fakultas sebagai awal dari pelaksanaan perkuliahan yang nantinya akan diselenggarakan pada semester ini. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama berbahagia, kuliah umum kita pada hari ini dengan tema pengelolaan keuangan dalam konsep syariah dan dirangkai dengan sosialisasi rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Jadi kuliah umum ini dirangkai dengan sosialisasi yang insya Allah akan dilaksanakan setelah kuliah umum ini. Jadi kepada adik-adik ataupun bapak-bapak dosen yang tidak punya kesibukan, saya berharap agar bisa mengikuti kuliah umum ini sekaligus nanti mengikuti sosialisasi rancangan kitab undang-undang hukum pidana nanti kalau tidak ada halangan. Oleh karena itu adik-adik sekalian, kuliah umum ini adalah sebuah kegiatan akademik yang menjadi tradisi di perguruan tinggi. Adalah apa? Untuk memperkenalkan, kita mau memperkenalkan, kita punya dosen-dosen baru yang bukan baru, dosen-dosen yang baru menyelesaikan studi S3-nya. Jadi ketemu di Syariah stoknya banyak. Tahun lalu kita itu 2, Pak Dr. Tai Pungso
dengan Pak Hanafi Holeh. Tahun ini 2 lagi, Pak Didin Sabah, Ibu Mar'atul. Tujuannya adalah apa? Selain kita memperkenalkan mereka sebagai orang-orang yang punya kemampuan di bidangnya, terutama di bidang ekonomi, adalah untuk juga berbagai ilmu pengetahuan kepada kita semua. Kita ini punya keterbatasan, kita ini punya kekurangan, kita ini punya kelemahan. Oleh karena itu kita perlu belajar. Kita harus belajar, karena belajar itu merupakan sebuah kewajiban. Kapan, di mana, dan ilmu itu kita terima dari siapapun, apalagi dari mereka-mereka ini ahli pada bidangnya, pakar pada bidangnya. Pak Didin ini baru menyelesaikan S3-nya, ya, terutama beliau ini mengambil tafsir, ya, yang kaitannya dengan persoalan ekonomi, sama juga dengan Ibu Mar'atul Sholehah. Oleh karena itu Nabi berpesan begini, ya, kun aliman. Jadi deh kamu orang alim, au muta'alliman, atau orang yang belajar, au mustami'an, atau orang yang mendengar, au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Fala takun khamisan fatahlik. Jadi Nabi pesan kepada kita bahwa harus jadi orang alim, orang yang berilmu pengetahuan. Nah, yang berilmu pengetahuan itu siapa? Ya, mereka-mereka yang nantinya tampil sebentar, atau mungkin bapak-bapak yang berada di depan. Semua ini punya keahlian, punya kemampuan, punya kompetensi secara akademik. Nanti mereka akan memberikan pengetahuan kepada kita dalam proses belajar mengajar. Tetapi hari ini kita mau tampilkan mereka kepada kita semua, supaya kita bisa mengetahui bahwa kita Fakultas Syariat punya kemampuan, punya orang-orang yang bisa kita andalkan, ya, sebagai orang yang punya ilmu pengetahuan, orang alim. Orang alim ini orang yang nantinya memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Mereka itu adalah guru, dosen yang mengajar ilmu, akan mentransfer pengetahuan itu kepada kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saudara-saudara, khususnya mahasiswa, cermati, ikuti, pahami apa yang nantinya mereka sampaikan kepada kita semua, agar itu menjadi bekal kepada kita semua. Yang kedua, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Saudara-saudara datang ke sini untuk belajar, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ya saudara-saudara harus punya kesadaran, harus sadar bahwa keberadaan saya di institusi ini, khususnya di Fakultas Syariah ini, adalah untuk belajar, menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu saudara-saudara bersungguh-sungguh, ada keseriusan untuk belajar ilmu pengetahuan. Jangan saudara malas. Kita sudah sampaikan banyak hal bagaimana itu sukses belajar di perguruan tinggi itu banyak halangan, banyak tantangan, banyak rintangan. Maka memerlukan kesabaran, memerlukan ketekunan, memerlukan keuletan. Kalau Anda tidak tekun, Anda tidak rajin, Anda tidak ulet, percayalah Anda tidak akan berhasil. Maka jadilah seorang pelajar au muta'alliman yang betul-betul punya niat untuk belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Jangan sampai saudara gagal dalam proses belajar mengajar. Au mustami'an, atau jadi pendengar. Dengar dari siapa saja, dengar apa saja yang berupa ilmu pengetahuan itu ambil. Jangan dilalaikan. Kita punya HP, kita bisa belajar dari situ, dengar. Yang penting jangan disalahgunakan. Ya, ada yang punya HP itu terkadang menyalahgunakan. Ya paling 10% dia pakai HP hanya untuk belajar, untuk menuntut ilmu pengetahuan, untuk mendengarkan yang baik-baik. Tapi mungkin lebih daripada itu adalah untuk yang tidak bagus, yang negatif. Jangan. Selain itu salah, itu tidak bagus, tidak bermanfaat, itu adalah juga dosa. Tanpa kita sadari bahwa ya alat ini bisa membawa manfaat dan juga bisa membawa mudarat buat kita. Oleh karena itu kita sudah buang uang. Ini dibeli, ini mahal ini loh. Bukan diminta, dibeli. Untuk apa kita buang uang? Terus ya teknologi seperti ini tidak memberi manfaat kepada kita. Kita mendapat mudarat dari hal yang seperti ini.
ini adalah sebuah kekeliruan. Ini kita keliru, salah. Kita robah. Jangankan adik-adik, kita dosen-dosen ini juga, kita yang sudah mengingatkan saudara-saudara saja, terkadang kita terjebak dengan alat ini. Kalau kita salah, ya, makanya saya terkadang mengingatkan Anda, tapi saya juga terkadang, kenapa saya bisa ingatkan saudara-saudara, ingatkan mahasiswa, lalu saya sendiri di mana? Tapi memang itulah teknologi. Terkadang disisipkan, ada pengajian di situ disisipkan yang tidak bagus, ada ceramah di situ disisipkan yang bagus. Tergantung kita saja yang menggunakan barang. Katong sempake salah, katong pakai salah, ya. Jadi agak dilematis. Tapi memang kita berada dalam situasi dan kondisi yang seperti itu. Ini Al-Quran bilang apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menjadi ujian. Ini ujian ini. Ujian buat kita. Jadi mungkin hari ini ada orang bersadar dia betul ya. Nah, selama ini kan kita mengikuti, kita punya keinginan hawa nafsu. Ya, oke. Kalau sudah yang keempat, yang ketiga tadi menjadi pendengar. Dengarlah ya hal-hal yang baik, yang menambah ilmu pengetahuan, menambah kualitas keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Atau yang keempat itu apa? Muhibban, pencinta ilmu. Kita cinta kepada ilmu saja itu sudah cukup. Cinta itu nanti melahirkan tindakan-tindakan yang sifatnya positif. Kalau ada yang saling mencintai ya sesama kita, itu kan nanti ada tindak lanjut dari cinta itu toh. Misalnya laki-laki dan perempuan saling cinta bawa kepada pacaran. Pacaran kalau dia bisa berlanjut kepada pelaminan, ya kan? Cinta ilmu juga begitu. Kalau kita sudah cinta kepada ilmu pengetahuan, maka ada keinginan untuk belajar, untuk mendengar, belajar. Dan dari situ mendengar dan belajar itu nanti membuat Anda itu menjadi seorang yang alim atau berilmu pengetahuan. Semua bapak-bapak, ibu-ibu, dosen-dosen yang berada ya seperti itu. Karena punya kecintaan kepada ilmu pengetahuan sehingga membawa mereka semua bisa berada di sini. Dan itulah yang disebut dengan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Kalau sudah punya ilmu pengetahuan, cinta kepada ilmu pengetahuan dan punya ilmu pengetahuan, maka secara otomatis Allah akan mengangkat derajat saudara. Saudara dulu di depan, mereka dulu di depan. Saudara di belakang, ada di depan. Kenapa mereka di depan? Karena ilmu pengetahuan. Jadi rektor karena ilmu pengetahuan. Karena jadi presiden karena ilmu pengetahuan. Jadi gubernur karena ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itulah salah satu ya yang bisa mengangkat derajat kita. Tapi jangan jadi yang kelima. Wala takun khamisan fatahli. Kalau sudah tidak mau jadi ahli ilmu pengetahuan, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak mau mencintai, itu ya binasa, susah, sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mau jadi apa? Lihat orang-orang yang jadi perampok, peminum, pemabuk itu karena tidak punya ilmu pengetahuan. Akhirnya apa? Mereka melakukan sesuatu yang pada hakikatnya merugikan diri mereka, merugikan keluarga mereka, dan merugikan bangsa dan negara. Jadi ilmu harus punya dan harus amalkan. Jangan seperti Sambo, ya. Sambo, tahu Sambo keseng? Itu. Punya ilmu pengetahuan, tetapi karena tidak mengamalkan, maka tadi jadi mulia, derajatnya tinggi, tapi begitu tidak punya ilmu pengetahuan, tapi karena tidak mengamalkan Allah turunkan. Ya, Umarodadenah asfalas safi, tempat yang rendah sana. Itu karena tidak punya ilmu pengetahuan. Al ilmu bil amali kan saja jelas. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Untuk apa kita tanam pohon-pohon ya di depan rumah kita, di kebun kita, tapi tidak bisa kita ambil manfaatnya, itu tidak bisa petik buahnya. Itu apa itu? Oleh karena itu belajar, jangan jadi yang kelima. Ya, saudara-saudara saya ingatkan, jangan jadi yang kelima. Kalau kita susah di dunia ini sebentar saja, ya. Kita sengsara di dunia ini hanya sebentar saja. Tetapi kalau kita sengsara di akhirat itu untuk selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Di sana akan kekal untuk selama. Oleh karena itu saya
sampaikan kepada saudara-saudara, adik-adik sekalian, bahwa insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti 2 kegiatan. Begitu selesai kuliah umum, adik-adik tetap berada di tempat sambil kita menunggu tim dari Kemenkumham untuk datang melakukan sosialisasi. Dan satu lagi saya ingatkan bahwa insya Allah besok itu akan ada sosialisasi juga dari Komisi Yudisial. Itu yang nanti punya tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi perilaku para hakim. Ya, jadi hakim-hakim yang ada di Indonesia ini diawasi, dikontrol, dipantau oleh yang namanya Komisi Yudisial. Tapi nanti besok saya mau kritik mereka karena keberadaan mereka selama ini, ya, hakim-hakim itu banyak melakukan kejahatan, pelanggaran. Bahkan akhir-akhir ini kurang lebih ada 8 orang. Ada pengacara, ada kuasa hukum, yang lawyer, ada juga hakim agung, bahkan hakim agung juga melakukan pelanggaran kejahatan. Padahal namanya hakim yang agung. Agung itu mulia, tapi tindakannya, perbuatannya, perilakunya itu tidak mulia. Insya Allah besok saya akan sampaikan kepada mereka itu. Yang melakukan penangkapan ini hanya KPK saja. Kita tidak pernah dengar bahwa Komisi Yudisial itu menangkap hakim A, hakim B, hakim C, diproses secara hukum. Tidak ada. Jangan sampai dong dendong kong kali kong saja. Nah, yang penting jang dong dikatong. Kan seperti itu. Jadi mari kita sama-sama buka acara kuliah umum kita pada pagi hari ini dengan saya mengajak kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia, kita lanjut ke acara yang berikutnya, yakni pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. M. Taib Honso, MAD. Kepada Bapak disilahkan. Di sini juga pendidikan. Sekarang kita jalan jauh lah sama waktu. Mari kita mengakhiri kegiatan pembukaan kuliah umum ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada pembukaan kuliah umum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan menyongsong tema pengelolaan keuangan dalam konsep syariah sekaligus sosialisasi rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau RKHUP dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku. Ambon 27 September 2022.